Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran biologi bersama Bu Eka. Nah, materi kali ini kita akan membahas tentang topik metode ilmiah. Adapun yang akan dibahas pada topik kali ini yaitu tentang pengertian metode ilmiah, juga langkah-langkah dari metode ilmiah mulai dari rumusan masalah, hipotesis, pengujian hipotesis, mengumpulkan data, hingga membuat kesimpulan. Oke, kita akan mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari metode ilmiah. Apa itu pengertian dari metode ilmiah? Nah, metode ilmiah adalah suatu metode atau cara untuk memecahkan suatu masalah dengan langkah-langkah tertentu yang sistematis, logis, dan empiris. Adapun langkah-langkah penulisan metode ilmiah yaitu yang pertama, kita harus merumuskan masalah yang akan kita cari jawabannya. Kemudian kita tentukan hipotesis atau praduga awal. Kemudian kita uji hipotesis tersebut dengan melakukan eksperimen. Kemudian setelah melakukan eksperimen kita dapat mengumpulkan data. Dari data tersebut kita akan analisa dan kita dapat menarik kesimpulan. Selanjutnya kita akan membahas apa itu perumusan masalah. Beberapa hal yang perlu diperhitungkan saat kita akan merumuskan masalah. Yang pertama, masalah harus diungkapkan dengan kalimat pertanyaan. Kata-kata dari masalah harus singkat, ringkas, jelas, dan mudah dimengerti. Perumusan masalah harus menjadi masalah yang bisa diselesaikan. Contoh, ini adalah contoh rumusan masalah tentang banjir. Kita bisa mencari pertanyaan dengan pertanyaan 5W1H, yaitu what, why, when, who, how, gitu ya. Nah, contohnya adalah misalnya apa pengertian banjir. Terus kita juga dapat mencari rumusan masalah tentang apa penyebab banjir, apa dampak banjir, bagaimana cara mencegah banjir, bagaimana cara menanggulangi banjir. Nah, itu salah satu contoh tentang rumusan masalah tentang banjir. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan rumusan masalah, kita akan membentuk sebuah hipotesis atau dugaan awal. Hipotesis berasal dari dua kata, yaitu hypo dan tesis, yang berarti jawaban sementara secara teoretik terhadap permasalahan yang akan diteliti. Dasar-dasar penyusunan hipotesis. Yang pertama, kita harus memiliki teori yang mapan dulu. Kita kumpulkan teori-teori, kemudian baru dari teori tersebut kita dapat menciptakan dugaan. Jadi dugaan kita itu berdasar. Kemudian selanjutnya yaitu fakta empiris atau hasil penelitian yang terdahulu. Hasil penelitian orang-orang yang telah berhasil melakukan penelitian. Nah, itu juga bisa sebagai bahan kita untuk membentuk sebuah hipotesis. Kemudian dari teori, kemudian hasil penelitian dilengkapi juga dengan konsep teori imajinatif kita sebagai penulis, sehingga dapat membentuk sebuah hipotesis. Contoh dari pembuatan hipotesis, masih topik banjir. Nah, hipotesis itu ada 3 macam. Ada hipotesis penelitian, hipotesis statistik, dan hipotesis operasional. Jadi hipotesis penelitian contohnya ada hubungan antara banjir dengan pemanasan global. Hipotesis statistik dan hipotesis operasional mirip, ada H0 dan H1. Kalau hipotesis statistik dia berbentuk seperti rumusan, sedangkan kalau hipotesis operasional dia lebih ke dalam penulisan
kata-kata. Oke, kita lanjut ke pengujian hipotesis kita. Nah, hipotesis yang kita punya itu harus diuji apakah benar ataukah tidak. Nah, pengujian hipotesis itu dikenal juga dengan istilah eksperimen. Hipotesis yang sudah dirumuskan selanjutnya akan kita uji. Pengujian ini akan membuktikan H0 atau H1 yang akan diterima. Jika setelah dilakukan pengujian hasilnya ternyata H0 ditolak, artinya penelitian terbukti secara empiris nyata. Namun jika H0 diterima, artinya penelitian Anda tidak nyata secara empiris. Namun jika hipotesis kita gagal, apakah penelitian kita itu gagal? Apakah jika hipotesis kita tidak terbukti, penelitian kita itu gagal? Nah, banyak faktor yang menyebabkan hipotesis itu tidak terbukti. Yang pertama, mungkin landasan teorinya kurang tepat, sampel yang kurang representatif, alat pengambilan datanya yang tidak akurat, atau rancangan penelitiannya masih kurang tepat. Bisa jadi kesalahan pada perhitungan data. Kemudian bisa juga berasal dari variabel luar yang tidak bisa kita kontrol. Selanjutnya, setelah kita melakukan eksperimen, kita akan mendapatkan data. Salah satu komponen yang penting dalam penelitian adalah proses peneliti dalam mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Kesalahan yang dilakukan dalam proses pengumpulan data akan membuat proses analisis menjadi sulit. Selain itu, hasil kesimpulan yang akan didapat pun akan menjadi rancu. Ada berbagai metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian. Bisa dengan wawancara, observasi, angket atau kuesioner, dan bisa juga dengan studi dokumen. Teknik penyajian data bisa menggunakan tabel atau juga menggunakan grafik. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan data, kita dapat membuat sebuah kesimpulan. Kesimpulan merupakan kalimat yang meringkas suatu hasil percobaan yang telah dilakukan. Ketika Anda menarik kesimpulan, Anda harus memutuskan apakah data yang Anda peroleh mendukung hipotesis yang dibuat atau tidak. Jadi ingat ya, di kesimpulan harus memasukkan hipotesis awal kita tadi, apakah diterima atau ditolak. Setelah kita mendapatkan kesimpulan, kita harus menguji lagi kesimpulan kita tersebut. Nah, setelah kita menguji kesimpulan, sudah pasti kesimpulan tentang hipotesis kita tadi yang diterima atau ditolak, penelitian kita sudah selesai, sudah fix, barulah kita dapat mempublikasikan hasil penelitian kita ke khalayak. Oke, sampai di sini materi metode ilmiah kali ini. Tetap belajar walaupun di rumah, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di materi berikutnya. Jangan lupa klik tanda lonceng untuk mengetahui materi-materi berikutnya yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.